Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Atiatul Uliani Naila dalam podcast Umsida Menyapa. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat aktif ya. Ini ada Mas Marcel dan juga Mas Satria. Bisa diperkenalkan, Mas? Dari siapa dulu nih? Dari Mas Marcelnya dulu. Ya, oke. Perkenalkan, Mbak, nama saya Muhammad Mas'al Diaul Haq, biasa akrab dipanggil Acel. Oke, jadi saya manggilnya Mas Acel nih ya. Boleh. Oke. Untuk Masnya? Nama saya Satria Buana Putra, biasa dipanggil Satria. Mungkin kalau sudah dekat dipanggil Iya biasanya. Satria ya. Oke, nah Mas Marcel dan Mas Acel ini dan juga Mas Satria ini berperan apa sih di IMM sekarang? Kalau saya sendiri, saya hari ini ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Koordinator Umsida. Kalau Mas Satria nih? Saya diamanai untuk menjadi bendahara umum untuk mendampingi Mas Marcel. Oh, jadi Mas Acel ini Ketua Koordinator Komisariat ya, yang mengkoordinir seluruh komisariat yang ada di Umsida. Betul. Kalau Mas Satria ini bendaharanya ya, yang memegang keuangannya seperti itu. Nah, Umsida ini kan banyak banget nih Mas mahasiswanya. Kira-kira IMM ini organisasi apa sih bedanya IMM sama organisasi lainnya nih? Tentu beda ya, Mbak. Oke. Karena apa ya? Kalau kita bicara di kampus Muhammadiyah, yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah salah satu bagian dari kampus itu. Maka bedanya kita dengan yang lain adalah kalau kita ini punya rumah yang mana rumah itu akan memberikan kita ruang aman itu kan. Nah, kalau itu bedanya dari yang lain gitu kan. Mungkin dari yang sebelah itu kita nggak terlalu kita nggak terlalu tahu terkait mereka rumahnya dan sebagainya itu. Jadi emang IMM ini berada di naungannya Muhammadiyah sendiri ya. Betul. Nah, kemudian Mas Satria dan Mas Acel ini kan udah lama ya berkecimpung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Alasan apa sih yang pertama membuat Mas Acel dan juga Mas Satria ini tertarik untuk ikut IMM? Seperti itu. Mungkin kalau dari saya pertama nggak tahu sih apa itu IMM. Terus Muhammadiyah punya 3 anak yaitu TS, HW dan IMM. Lama-kelamaan saya menjadi maba. Saya awalnya pengen menjadi mahasiswa kupu-kupu yang dimana habis kuliah terus kuliah pulang, tapi ada satu temen yang mengajak iseng lah mungkin, ayo Sat melok IMM. Apa iku? Yos organisasi teko Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus mungkin itu saya mencoba dan saya merasa cocok dan nyaman di lingkungannya IMM. Jadi alhamdulillah sampai di koordinator komisariat saya. Jadi emang awalnya hanya iseng coba-coba aja ya, ternyata nyaman seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas IMM di Umsida. Oke. Nah, sejauh mana sih peran IMM ini dalam kehidupan kampus terutama di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo? Bisa dijawab Mas Acel ya selaku ketua koordinatornya. Boleh. Jadi gini, Mbak, kalau kita ngomong perannya apa sih IMM di kampus, di lingkungan kampus ya. Menurut saya peran IMM di lingkungan kampus ini sangat-sangat berpengaruh ya. Karena yang pertama IMM ini didasari dari IMM ini didasari dengan trilogi yang mana di situ ada intelektualitas, humanitas dan religiulitas. Di mana keseharian kader Muhammadiyah terutama di kampus Muhammadiyah ya, itu ya berdasarkan dengan trilogi itu. Nah, kita sebagai mahasiswa dan sebagai IMM yang mana membawa nilai-nilai 3 itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mahasiswa berarti kan lebih banyak waktu kita di kampus, maka disitulah penerapan kita ini dimaksimalkan ya. Kalau contoh kecilnya ya kan, kalau kampus kita ini jadi satu sama masjid gitu ya, ya lumayan besar lah itu. Itu nanti
yang diterapkan oleh teman-teman IMM adalah setiap ada azan kita ini selalu menomorsatukan itulah gitu kan. Oh ini ada panggilan dan lain sebagainya. Terus waktunya kuliah ya kuliah, waktunya intelektual ya kita harus taat dengan itu. Yang selanjutnya yaitu apa namanya, humanitas. Nah, dimanapun itu di kampus atau di luar kampus, humanitas itu tetap akan menjadi salah satu bagian dalam penerapan dalam kehidupan. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke, jadi IMM ini punya nilai-nilai dasar Mas ya yang menjadi pedomannya anak-anak IMM nih. Oke. Nah, IMM kan organisasi yang cukup besar Mas ya di UMSIDA. Nah, kira-kira IMM ini membantu kader-kadernya untuk berkembang di bidang akademik dan non akademik atau bagaimana? Tentu Mbak. Karena di IMM ini kalau kita bicara intelektual ya, terkadang kita yang mungkin sudah berpengalaman dalam dunia perkuliahan ya, meskipun ya belum selesai gitu kan. Dari maba, dari kita merekrut kader ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa baru sampai ke semester yang di jenjangnya itu ya, kita selalu punya punya strategi di mana kader-kader IMM ini harus bisa, contoh kecilnya harus bisa lulus tepat waktu dan lain sebagainya, sehingga dalam proses berakademik ini insya Allah teman-teman IMM selalu membantu dan menaungi itu. Kalau di non akademik, mungkin contohnya apa ini Mbak di non akademik? Mungkin bisa lomba-lomba seperti kayak tapak suci itu kan juga termasuk non akademik Mas ya. Itu apakah anak-anak IMM juga ikut lomba-lomba seperti itu atau bagaimana? Ya, di IMM ini memang apa ya? Kalau kita bicara tapak suci kan memang banyak generasi yang mencetak suatu kayak lomba-lomba dan lain sebagainya. Tapi kalau di IMM menurut saya IMM itu bukan tempat atau bukan tempat untuk mencetak prestasi Mbak. Tapi di sini kita membangun suatu prestasi itu dengan kader-kader tadi. Mungkin seperti itu sih. Oke. Jadi IMM ini nggak cuma sekedar kumpul-kumpul biasa Mas ya, tapi dalam perkumpulan itu kita juga memberikan beberapa ilmu atau banyak materi-materi. Oke. Tadi kan Mas Marcel sempat menyinggung terkait nilai-nilai dasar, yaitu ada trilogi dan juga trikoda ya, seperti religiusitas, intelektualitas dan juga humanitas. Bisa dijelaskan lagi Mas, dan bagaimana penerapannya agar nanti penonton juga paham lebih dalam terkait apa sih itu intelektualitas, humanitas dan juga religiusitas, seperti itu. Mungkin bisa dibantu sama Mas Satria juga. Mungkin pertama yang dibahas yaitu religiusitas, yang dimana di situ kita mengajarkan nilai-nilai Islam dan apa sih yang diajarkan oleh Muhammadiyah, bagaimana sih tuntunannya, yang dimana tuntunannya ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mungkin tidak semua orang yang pertama masuk Muhammadiyah lah, kampus Universitas Muhammadiyah itu paham akan ajaran Muhammadiyah. Apalagi kan biasanya ada yang backgroundnya NU itu kan, jadi mulai dari nol lagi, seperti bacaan sholatnya, terus ya tuntunan-tuntunannya setelah sholat, bacaannya, terus zikirnya kadang ya. Jadi itu sih religiusitas, dimana kita menanamkan nilai-nilai Islam yang menjadi pondasi untuk bekal ke depannya. Terus intelektualitas, yang dimana yang sudah dijelaskan oleh Mas Marcel tadi, mencakup seperti akademik, yang dimana IMM itu memfasilitasi bagaimana apabila kader ingin berproses di mana, seperti di ASLab, yang dimana itu asisten laboratorium yang membantu jalannya anak-anak seperti praktikum. Terus ada juga ya kelebihan yang
bisa didapat dari aslab tersebut dan lainnya. Terus selanjutnya yang terakhir itu humanitas yang dimana mungkin kita tidak afdol kalau hablum minallah terus kan harus hablum minannas, yang dimana kita bersosial peka terhadap sekitar, yang dimana mungkin kita bisa makan enak tapi kan kadang orang tidak peka terhadap sekitar, yang dimana mungkin hari ini belum makan sama sekali, kadang kita makan 3 kali tapi orang yang di sekitar kita itu 1 kali sehari dan itu sudah bersyukur, dan kadang kita kan 3 sampai lebih kan. Jadi itu adanya humanitas yang dimana kita harus peka terhadap sekitar sosial, karena masih banyak lah yang harus kita bantu. Jadi Mungkin Mas Marcel mau menambahi nih terkait tadi trilogi dan trikoda IMM seperti. Ya mungkin apa yang dijelaskan sama Mas Satria tadi udah banyak sekali yang tercakup ya bahasanya. Tapi untuk pengimplementasiannya ini proses ini yang terus kami bangun, sehingga kita akan berusaha untuk menjadikan kader IMM ini menjadi kader yang benar-benar kadernya Muhammadiyah gitu loh. Sehingga nanti di saat kita tahu dari segala aspeknya, sehingga kita bisa menerapkannya lebih dari apa yang hari ini kita terapkan, seperti itu mungkin. Oke. Tadi kan kita membahas tentang intelektualitas nih Mas. Nah misalnya nih ada orang yang mungkin mahasiswa nih yang nggak beragama Islam, apakah boleh untuk join di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah nih? Kira-kira itu melanggar norma atau gimana ya? Oke. Kalau kita bicara mahasiswa non Muslim ya, kita nggak memungkiri pasti ada itu. Kita di IMM ya, terutama di IMM Umsida ini sudah ada beberapa dari Fakultas Kesehatan ya. Di situ banyak sekali teman-teman kita dari non Muslim, tapi alhamdulillahnya mereka tertarik dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sehingga di situ banyak sekali mahasiswa non Muslim yang join gitu kan ya. Dan kita itu bukan menjadi masalah buat kita. IMM ini tidak membatasi siapapun. Jadi mungkin namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi di IMM tidak melihat sampean NU, sampean LDII, atau sampai niki non Muslim, Wahabi sekalipun kita terima, gitu ya. Jadi IMM ini terbuka untuk semuanya. Gitu. Betul. Jadi nggak ada suatu tertentu lah, syarat-syarat tertentu untuk masuk IMM. Syaratnya cuma satu, DAD. Oke, jadi harus ikut DAD ya kalau mau join IMM. Nah, selama Mas Marcel dan Mas Satria berkecimpung di dunia IMM nih, tantangan apa aja sih Mas yang udah pernah Mas Satria dan Mas Acel alami? Seperti itu. Apa aja nih tantangannya? Udah berapa tahun sih Mas kira-kira di IMM ini? Berapa ya? Di IMM ini sekitar 3 tahun mau ke 4 tahun ini. Cukup lama ya. Kalau Mas Satria juga sama di 4 tahun sampai 3 tahunan? Iya, saya langsung DAD kan semester 2 itu. Nah, tantangannya apa nih Mas selama 4 tahun berada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Tantangan? Iya. Mungkin selama saya mengabdi di IMM, mungkin yang menjadi tantangan saya adalah mengembalikan hero teman-teman yang sudah masuk ke IMM, yang dimana itu pertama melalui DAD. Kadang mungkin kita tidak bisa mengayomi semuanya, entah itu alasannya dari pimpinan kita sendiri atau mungkin dari kader-kader tersebut. Jadi mungkin kadang DAD
20, 30, tapi yang aktif dan benar-benar militan itu ya kadang 10, 15 gitu. Mungkin separuhnya lah. Jadi Dan- emang buat apa ya, gironya istiqomah itu susah gitu Mas ya. Iya. Karena capek mungkin. Ya kok kegiatan terus seperti itu. Jadi itu yang susah ya Mas ya buat teman-teman untuk selalu aktif seperti itu. Kalau Mas Acel sendiri nih selaku ketua koordinator, selama menjabat atau selama ikut IMM, tantangan paling besar nih apa nih Mas? Tantangan paling besar ya? Iya. Tantangan paling besar itu menurut saya ada menurunkan ego. Nah, di organisasi ini kan apa namanya? Kita ini berkumpul dengan banyak orang, berkumpul dengan banyak pikiran, berkumpul dengan banyak apa namanya? Keinginan kan seperti itu. Tantangan terbesar saya dalam 4 tahun di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah kita harus bergelut dengan ego sendiri. Yang mana kalau tantangan di luar itu kayaknya nggak ada sih. Apapun yang saya jalani di IMM ini perkaderannya menggembirakan. Jadi nggak ada suatu yang tak rasa aku di IMM berat dan lain sebagainya, acara terus dan lain sebagainya. Tak rasa cara kita menghidupkan organisasi itu dengan adanya acara kan gitu. Iya. Kalau mungkin mbaknya ini belum DAD ya. Nah, ini harus DAD ini biar tahu rasanya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini bagaimana seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita membahas tantangan nih Mas. Kira-kira dari Mas Satria dan Mas Acel ini pengalaman atau kegiatan apa sih yang paling mengesankan menurut Mas Satria dan Mas Acel selama berada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Umsida? Ya, menurut saya kegiatan paling Paling berkesan atau Paling yang berkesan. eh, kegiatan yang paling berkesan dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selama saya berada di sini itu DAD. aduh. Gerbang di mana saya bisa masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di situ banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan sehingga saya akan paham peta alurnya di Ikatan Mahasiswa ini seperti apa. Di DAD itu kan banyak materi-materi yang apa namanya menarik di situ kan, sehingga disitulah kita akan bertanya-tanya sebagai kader, sebagai calon kader ya, bertanya-tanya apa sih tujuannya, apa sih tujuan dari materi ini, FGD ini dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga bisa membentuk mental saya seperti hari ini gitu kan. Jadi emang gerbang pertama yang paling berkesan Yang ya paling Mas? berkesan, Oke. paling menarik dan paling berkesan. Kalau Mas Satria sendiri, ada juga nih Mas? Atau ada kegiatan-kegiatan lain sepertinya? paling berkesan. Saking banyaknya yang berkesan ya Mas ya, sampai Iya, bingung iya. nih. Apa nih yang paling berkesan? Mungkin ya semua yang pernah saya ikuti, yang pernah saya terlibat di situ mungkin yang bisa membuat saya berkesan, di mana tidak mudah ternyata membuat acara yang dimana itu membutuhkan biaya, pikiran dan tenaga, karena mungkin tidak dirasakan sekarang, tapi saat acara melihat senyum-senyumnya peserta panitia itu menjadi nilai tersendiri lah. Oke, seperti Nilai berkesan. Jadi itu paling berkesan ya menurut Mas Satria. Nah, IMM ini kan abis ini kan ada Fortama nih Mas ya. Nah, kira-kira nih buat maba-maba nih yang akan datang, kalau masih ragu buat ikut organisasi, apa sih pesan atau motivasi untuk mereka biar mereka tuh join organisasinya nggak ragu-ragu gitu loh, apalagi di IMM. Mungkin ada pesan buat maba-maba yang akan datang nih Mas, apalagi Mas Marcel nih, pesannya buat maba-maba apa nih Mas? Pesan ya, Iya. pesannya buat maba-maba. Kamera. Baik, pesannya untuk maba-maba yang mau hadir atau mau mengikuti forum ta'aruf mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pesan saya gini teman-teman, kalau teman-teman itu hanya sekedar berkuliah, teman-teman akan hanya mendapatkan ilmu yang ada di bangku kuliah. Tapi kalau teman-teman ini berkuliah dan berorganisasi, terutama di IMM, nah, teman-teman juga akan mendapatkan ilmunya berkuliah, juga ilmunya berorganisasi. Di mana di situ
akan membentuk, tidak sekedar membentuk apa yang kalian kerjakan, tapi membentuk jiwa dan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang akan benar-benar kehidupan. Mungkin seperti itu ya. Oke, kalau Mas Satria nih mungkin ada pesan-pesannya buat maba-maba yang akan datang. Pesan untuk maba-maba, IMM bukanlah tempat orang-orang baik, orang-orang soleh, tapi IMM adalah tempatnya orang ingin menjadi baik, dan dimana mesti itu adalah kata-kata yang dimana mungkin yang diturunkan dari senior. Karena mungkin saya pernah mendengar, Mbak, bahwa ada yang bilang IMM nggone wong apik, wong soleh, dadi aku sungkan Masya Allah ya. mau join. Terus dan anak IMM kan tertawa mungkin karena dhewe dicap soleh, dicap apik kan. Jadi itu sih mungkin pesan satu dari untuk maba, di mana jangan sungkan dan jangan malu untuk join organisasi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya mau tanya nih Mas, harapan Mas Acel dan juga Mas Satria ini untuk IMM-nya ke depan ini seperti apa? Harapannya IMM ke depan di UMSIDA ini seperti apa sih Mas? Kalau harapan IMM untuk UMSIDA ya? IMM di UMSIDA ya? Iya, Bukan untuk UMSIDA ya? Iya, IMM di UMSIDA. IMM di UMSIDA. Harapan saya sih IMM di UMSIDA ini bisa semakin bersinergi ya, terutama dengan kampus, terus selanjutnya bersinergi dengan teman-teman eksekutif, teman-teman UKM dan lain sebagainya, sehingga di lingkaran kampus ini kita bisa menjadi lingkaran yang kuat yang akan nantinya bisa mendobrak dunia. Kan seperti itu ya. Ya mungkin itu sih. Kita hanya butuh suatu kekompakan saja, ya, sinergian saja, sehingga nanti semuanya akan dengan harapan-harapan besar itu yang dikuatkan oleh sinergi, insya Allah harapan-harapan itu akan tercapai, kan seperti itu. Serius. Kalau harapannya Mas Satria sendiri nih, apa harapan untuk IMM di UMSIDA? Mungkin harapannya ke depan bisa lah UMSIDA ini diisi oleh kader-kader sendiri, dan dimana bisa membawa nilai-nilai Muhammadiyah. Jangan sampai kan kita bekerja di sini tidak tahu apa itu Muhammadiyah, terus tidak pernah berorganisasi kan ya. Jadi mungkin harapannya bisa mengupgrade diri untuk memantaskan berjuang di UMSIDA ini. Oh, seperti itu. Oke. Jadi IMM ini bukan hanya sekedar organisasi yang kumpul-kumpul aja ya Mas ya, tapi banyak di dalamnya, di mana kita belajar banyak hal seperti itu. Dan IMM sendiri ini merupakan anak dari Muhammadiyah sendiri gitu ya. IMM ini berada di bawah naungan Muhammadiyah. Oke, baik, terima kasih Mas Acel dan juga Mas Satria yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan sekilas terkait IMM di UMSIDA. Baik, saya sendiri Atiatul Uliani Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.